gitu. Kalau menurut my point of view, mungkin udah waktunya kita ngikutin zaman ya gitu. Kayaknya layout kayak gini tuh udah nggak masuk gitu ya. Udah very oldies gitu. Ibaratnya gue yang jemput bola nih, gitu kan. Gue yang jemput bola. Oke, gue mau tes market, tes pasar, cek ombak segala macam. Jadi kita balik lagi ngomongnya gimana cara termudahnya nih. Cara paling cepat, termudah, dan efisien. Ya. Vending machine. Vending machine. So, gue sekarang mau berangkat ke Kota Baru Parahyangan, ya. Kita mau ke sana, ketemu sama temen gue, sahabat gue, yang kebetulan lagi ekspor buat pakai vending machine. Dia punya brand namanya Bagelen Abadi, ya. Terus dia mau nge-explore bagaimana Kota Baru Parahyangan suitable buat produknya dia. So, gue mau ke sana, mau ketemu dia, lihat mesinnya, ikutin terus, bakal seru banget nih obrolannya. Yuk, let's go! So, akhirnya kita udah di Bandung. Di sini udah ada Pak Leri yang kita bakal ngobrol. So, ikutin terus yuk. Kita ngobrolnya bakal seru banget. Let's go. Le, apa kabar? Baik, bro. Yuk kita ngobrol-ngobrol deh. Nih, Ayo. kita wanna know how you do your products Bagelen Abadi, ya, with our solution vending machine, and kita mau share sama semuanya di sini, ya. Gimana vending machine giving you a solution, and we wanna talk more about Bagelen Abadi juga. Oke. Oke. Ya, lu Bagelen Abadi starting bagaimana? Ya. Oke. Ya mungkin teman-teman kita aja belum tahu kali sejarahnya Bagelen Abadi ya. Secara kita kan kerjaannya main mulu. Gimana? Kalau teman-teman sih pasti tahu lah, ini family business kan. Tapi mungkin like the original story-nya mungkin nggak banyak yang tahu. Ini kan mulai dari tahun 47, dari zaman opa gua ya. 2 tahun setelah Indonesia Merdeka. Dan itu juga mulainya bukan di Bandung. Di mana? Di Garut. Awalnya kan di Garut. Ya, that's why kan dulu ya bokap lu kan juga gitu ya, suka bercandaannya ya, sambil Sunda-Sundaan juga ya, sebagai seorang bule ya. Seorang bule tapi lancar Sundanya karena sebabnya dia lahir di Garut. Gitu. Awalnya tahun itu. Cuman waktu tahun 47 itu belum ada tuh Bagelen. Jadi masih jual roti-roti pada umumnya lah, roti tawar kayak gitu. Nah, terus tahun berapa ya? Tahun 64 kalau nggak salah. Ini gua juga recall story-nya dari cerita bokap gue ya. Tahun 64 itu baru ada bikin pertama kali Bagelen. Itu namanya udah abadi tuh? Namanya udah abadi. Udah abadi. Nah, baru ada Bagelen. Nah, terus respon bagus di sana. Jadi udah banyak demand dari local stores di sana lah. Cuman ya maaf ya, tapi Garut kan ya segitu-gitu aja ya. Jadi kayaknya kalau misalkan mau dikembangkan lebih jauh tuh kayaknya kurang cocok nih kotanya. Jadi kebenaran waktu itu bokap sama kakaknya bokap gua itu pindah sekolah ke Bandung waktu SMA. Jadi sekalian juga agak Semak Dago dulu. Semak Dago. Oke. Nah, mereka pindah sekolah sekalian tuh orang tuanya ikut pindah, opa oma gua. Di Bandung mulai lagi lah. Jadi tempat baru, cari pabrik baru kan. Itu udah di Purnawarman tuh? Belum. Masih di Kebon Kawung waktu itu. Masih di depannya stasiun kereta api. Ya, ini kan lu masih belum ada lah ya. Belum ada. Belum direncanakan. Terus tahun 67 kalau nggak salah. Tahun 67 itu pindah ke Bandung, tapi masih di Kebon Kawung.
Gua lupa tuh berapa lama di kebun kawung, kayaknya mungkin 2-3 tahun ya, 2-3 tahun di kebun kawung. Udah mulai growing juga waktu itu, demand-demandnya udah lumayan banyak. Nah terus nyari tempat baru lagi, dapet di Purnawarman. Di tahun 70-an awal lah. Tapi itu di Bandung tuh kan tadi di Garut tuh roti ya. Terus Bagelandnya itu tiba-tiba muncul Bageland tuh kapan? Tahun 64 itu. Tahun 64 Bandung dong? Masih di Garut. Masih di Garut. Oke. Nah, just before pindah ke Bandung. Just before. Itu Bageland tuh udah ibaratnya abadi tuh ya Bageland utamanya. Ya. Jadi kayaknya semenjak since then itu orang-orang nangkepnya itu kalau Bageland abadi, karena mungkin dulu kan kayaknya mungkin cuman abadi yang ada produce Bageland ya. Kalau sekarang kan memang ada banyak tuh. Ya. Ya, kalau dulu ya itu mungkin salah satu hokinya brand family gua itu karena dia pioneer, jadi udah melekat tuh nama Bagelandnya Bageland, udah top of the mind lah gitu. Ya udah, jadi dari tahun 70 dapat di Purnawarman, jadi produksi di situ, toko juga di situ, ya itu masih bertahan sampai sekarang. Cuman kalau sekarang itu udah disegarkan. Dari tampak. Ini udah di lu lah ya, generasi. Gue udah mulai bantu lah, belum sepenuhnya di gue, tapi gue udah mulai more in charge di situ. Nah, jadi dari layout toko udah disegarkan. Kalau dulu kan masih very old fashion gitu. Kalau menurut my point of view, mungkin udah waktunya kita ngikutin zaman ya gitu. Kayaknya layout kayak gini tuh udah nggak masuk gitu ya. Udah very oldies gitu kan. Mungkin some people yang mungkin angkatan bokap-bokap kita itu seneng-seneng aja. Tapi untuk for new generation yang young people itu kalau gue lihat mereka agak hesitant untuk untuk accept that kind of design gitu kan. Jadi gimana caranya kita mengundang itu, jadi salah satu bentuk investasi yang gue lihat ya kita renovate layout tokonya segala macam, jadi kekinian lah, kekinian, very fresh gitu kan. Jadi kita juga kasih image family business gue tuh bukan cuman buat yang lansia, yang di generasi yang seangkatan sama generasi. Jadi gitu lah ya. Ini kita bisa kok lintas generasi. Oke. With that idea sekarang ya, dari tahun 47, sekarang tahun 2024, terus tiba-tiba Bageland nih abadi nih jualan Bageland di vending machine. Betul. I'm just curious, gue curious aja. Di generasi keduanya, di bapak emak lu, itu what's the reaction? Awalnya bingung. Karena di mindset mereka kan vending machine is just like Coke. Minuman aja kan, minuman kaleng lah gitu ya. Minuman kaleng. Dan lagian mungkin kalau gue lihat di Bandung itu orang masih belum terlalu familiar sama konsep self-service vending machine yang other than drinks. Jadi kayaknya mereka juga kayak masih kaget, dan belum banyak sebenarnya kalau gue lihat di Bandung. Cuman ada on several spots, tapi mungkin nggak terlalu banyak orang yang tahu. Jadi gue pikir ini kayaknya oke nih untuk dicoba. Kita kasih new experience for my target market gitu kan. It's self-service, keuntungan buat gue juga enak. Gue juga nggak terlalu bergantung sama SDM. Mereka juga ngeliat, wow, this is something new. Ini old products with new experience. Nah, itu sebetulnya. And then from your angle sendiri ya, despite lu mau memberikan experience, ada reason behind nggak sih? And one most important thing, lu pilih lokasi di sini. What is it? Why? I mean, kenapa nggak di Bandung? Kenapa di? Kalau di Bandung, it's too close to my retail. Kayaknya because the address itu kan is on the heart of Bandung ya, tengah-tengah. Jadi kayaknya kalau misalkan I think if I want to invest or open up a new retail store somewhere, let's say daerah utara, it's way too close. Sama tempatnya gue juga gitu, dan it's already crowded ya. Gitu menurut gue, I wanna try something else aja outside of Bandung yang sebetulnya distribusi barang gue tuh belum kayak di Bandung. Masih within reach juga tapi within reach gitu kan. Jadi gue pikir KBP is a growing area. Ini lagi developing banget. Jadi gue lihat ini kayaknya enak nih. Jadi ibaratnya gue yang jemput bola nih, gitu kan, gue yang jemput bola. Gue mau tes market, tes pasar, cek ombak segala macam. Jadi kita balik lagi ngomongnya gimana cara termudahnya nih, cara paling cepat, termudah dan efisien. Vending machine aja udah. Gue lihat tes market gimana, orang ternyata nyari barang gue juga kok di sini kan gitu. Jadi memberikan gue
more apa ya, more insight Insight lah ya. kalau Dapat data misalkan salesnya, gue mau ya. lebih berani di sini Ya. gitu kan, jadi data salesnya tuh gue udah ada Ya, juga ya, gitu. ya, Oh ternyata ini kayaknya worth it untuk kita boost gitu. Yes, yes. So meaning sebelum lu benar-benar apa ya, bikin permanent establishment di sini as your retail shop, ya lu bisa memanfaatkan vending machine ini untuk tadi ya, lu bahasa lu cek ombak ya. Cek ombak Ya kan? And udah jalan berapa? 6 bulan. 6 bulan. Oke, so far how is it? So far okay. Oke. Jadi some products better than I expected, seperti tadi gue cerita yang Baglen mini product, mini margarin. Some memang kinda gue expecting, oh ternyata memang gak really fast moving compared sama yang di Bandung gitu kan, which is itu masih dalam my scope lah. Oh ini masih ini apa, masih acceptable. Terus secara if we're talking about the nominalnya it's growing kok. Naik naik. Jadi kayaknya orang mulai familiar, mereka mulai aware ternyata barang gue bisa dicari di sini gitu. Lu melakukan sesuatu di sosial media lu atau digital marketing lu? Word of mouth, About the presence of this. Word of mouth, yes. Digital marketing, yes. Okay. Jadi itu juga ada di apa namanya, di Instagram Abadi ada, di emphasize juga. Jadi oke lah, we do what we can untuk ngenalin ternyata ada loh vending machine Abadi Baglen di sini gitu. Oke, ya kemarin gua ketemu sama si Johan, dia juga gitu. Wah, keren juga nih si Bule. Johan Baglen sama vending machine gitu ya. Dia kan udah punya si Kuro ya. Kuro Coffee. Di sini juga ada deh kalau nggak salah. Ada ya. Di KBB. Cuman gue juga lupa persisnya sebelah mana. Ya. Nanti gue juga pengen kesana sih, pengen mampir. Cuman kemarin ngobrol sama dia di Kuro Cimbuluit. Ya, deket sama dia. Deket sama dia lah ya. And we're talking about how he also interested lah untuk nyoba selling his products ya, kopi kalengnya segala macam gitu ya. And then triggered and inspired dari ngelihat ya, I don't know, did you post or something? I did on my Instagram. Pernah like beberapa kali ngepost, terus di Instagram Abadi Baglen obviously. Pernah juga, dan rasanya gue pernah like put an ads on it untuk di Tokopedia juga. Tokopedia-nya itu pernah juga, di Google Business juga pernah naruh juga. Jadi kayaknya after several months like some people mulai take notice oh ternyata it's around gitu. Oke. So lu sendiri gimana? Tadi gue misalnya ya, gue bring, it's not your competitor gitu ya, it's sort of produk komplement lu lah ya, komplementari dari lu punya produk gitu kan, ketemu sama kopi. Anyway, a complementary product, like Johan punya gitu ya, Kuro. And are you open to collaborate with this kind of product as long as it's not your direct competitor, I believe ya? Menurut lu gimana? What do you think? It's gonna be interesting karena lu pengen lihat potensi yang bisa di-grow dengan lu collaborate dengan brand lain atau gimana? Ya, having said that, there is other products who also want to try. I'm very open for the idea because karena gue ngelihatnya ini kan ibaratnya complement each other ya, it support each other. Jadi so it's not a bad idea to try. Jadi gue juga looking forward kalau misalkan ini mau diimplement, we wanna give it a try. Let's go for it. Gue juga I'm okay with that, gitu kan, as long as it's not a direct competitor, obviously. Nah, jadi nanti ya it's not fair lah ya, gitu ya. Who knows, ternyata setelah it goes on action, ternyata salesnya meningkat. Who knows, gitu kan. Yang tadinya orang datang ke mesinnya mau nyari kopi, ada enak ini Baglen, ada yang mau beli Baglen, ada kopi gitu kan. That's the idea yang kita lagi pengen bangun. And honestly, dari Smartfren juga ya, kita pengen banget punya experience curating gitu ya, local products. And ya mungkin to spesifik karena kita pengen memanage logistik yang mudah, ya kita pengennya brand-brand dari Bandung aja gitu untuk saat ini, like you and couple of friends yang kalian juga mungkin udah nggak asing lagi gitu ya. Kita pengen membuat satu project ini gitu loh, and see how gitu ya. Whether it works or not. And the critical point mungkin di sini kan lu sekarang milih KBP udah 6 bulan, and location gonna be the key. Kalau lu sendiri udah bikin buat Baglen Abadi, milih lu punya target audience sendiri. Cuman nanti mungkin agak tricky, begitu brandnya agak banyak bisa jadi beda gitu ya. Bisa jadi mungkin harus ketemu di tengah karena banyak variabel baru masuk gitu. Oke, sebelum ke sana makanya gue pengen nanya sama lo,
is there any apa ya, location yang lu kepikir after this, atau mungkin lu lanjut lagi di sini? I don't know. Ya. Yeah. Actually, gue willing untuk stay di sini, let's say 1.5 years. Oke. Karena I think for me, kalau misalkan wanna test the market just for a year itu terlalu pendek. Terlalu pendek, it's too short. Gitu, 1.5 years sounds okay, reasonable for me. Oke. Kalau misalkan ternyata after 1.5 year, let's say it goes up, okay. Why should I move? Again, kalau misalkan I terminate kontrak di sini, gue move it somewhere else, it means berarti gue build up dari nol lagi. Itu is gonna take time lagi, effort lagi. Tapi kalau misalkan gue stay here dan udah bikin like the basis market gitu kan, nanti if I want to add more, let's say add another vending machine on different location, itu akan lebih enak buat gue. Gitu, karena gue ibaratnya portfolionya udah jalan nih. Yes. Oh, that makes sense. So anyway, kita juga mungkin bakal invite more product juga ya, to play along gitu ya. So I don't know, buat yang pada nonton mungkin punya brand juga yang kebetulan kalian di Bandung, ya kalian juga bisa kontak Smartvan ya, whether bisa align sama produknya Abadi, and maybe we're talking about the same idea juga sama coffee producer di sini, ada Kuro Coffee, and might as well we're inviting you guys to join, and kita pengen bikin sesuatu yang menarik untuk menjadi punya value lebih lah buat konsumen yang menggunakan vending machine-nya kayak begitu. So kalian kontak aja. Talking about that, lu jalan 6 bulan. Maybe you can share how we provide your after sales gitu ya, with all the system, online troubleshooting, and tim juga yang kita juga mungkin ada beberapa kali helping you out on changing the spring coil raknya di adjust lagi sesuai. So far gimana? Is there any input for us? Well, actually overall I'm very satisfied ya. Very fast response. Nggak bias kan karena lu teman gua? No. Actually, gua seldom contact lu kan. To be honest kan. Thank you man. I seldom contact lu for any kind of small trouble gitu. Always contact the team. Dan very fast respond. Jadi mereka respon cepet, tanggap. Jadi kalau misalkan ada trouble pun, I barely manage anything of it. Karena sebetulnya itu udah dibantu sama admin gua juga dan timnya lu. So far, keep up the good work sih. That's great. That's good. And how about your team gitu ya? Mungkin nggak semuanya, I don't know, kayak kita punya dashboard or CMS, itu yang pakai lu doang atau ada tim yang pakai? Ada admin gue juga sih, admin yang dia untuk keep track sama with the stock. Stock and sales juga. Stock and sales. Actually kalau the sales tetap di lu ya? Tetap di gua sih. Tapi gua cuman kasih mereka task, job desk-nya itu cuman keep up sama stoknya aja. Make sure it's not below 70%. Karena menurut gue if it's below 70% tuh udah mulai kelihatan kosong tuh. Dan gue nggak mau. Nggak mau lah, ombong-ombong ya. Iya kan. Sama kayak di retail gue juga, gue nggak pengen ada shelf yang kosong. Treat it the same lah. Gitu. It helps you to maintain the stock juga ya. Yes. With our dashboard, tim lo juga nggak ada masalah. Ini input on that side. CMS kita so far so good, user friendly, gampang dimengerti. Masih dia stock versionnya yang kita ini ya, tapi soon we're gonna revamp and deploy our mobile version. Jadi buat lo yang mobile gitu ya, it's easier to see it from your phone. Betul. Although itu masih kayak web app ya, jadi lu buka di browser, but it's very light gitu ya. Jadi akan memudahkan lo lah sambil jalan gitu ya, sambil jalan sama anak-anak lu masih bisa. Gue several times pernah sih kayak gitu. Although gue masih pakai browser di handphone sih. It's okay. Cuman kayaknya better kalau misalkan ada versinya gitu. Yes, we do. And soon, maybe end of August, we will launch it. And hopefully it's much better. We can give better experience juga lah buat lo. Oke. Buat lo yang udah make our solution lah ya. What do you see in the future? Buat vending machine bisnis Indonesia dulu deh. Di luar negeri ya, kita kan dulu lihat lah ya, di Australia dan lain-lain. It's there, but for Indonesian market, what do you see? Kalau gua, I'm hoping bakal lebih banyak sih. Karena banyak orang gue lihat, they have a really good product, cuman they struggle to market, mungkin karena kebatas finansial atau gimana pun. It's the cheap version of it, gitu kan. Jadi
kayaknya kalau misalkan ada like some people wanna have their own store, Ya. lo nggak harus invest much money kok gitu. Ya, Lu ya. bisa kayak gua dulu cek ombak lah. Ya, Gitu kan sambil lu mulai ngumpulin something bigger Ya, gitu kan. ya, Jadi ya. I'm expecting lebih banyak lagi orang-orang yang pakai, biar orang-orang customernya juga realize lu tuh nggak harus selalu online juga sih Ya, ya, kalau ya, mau ya, beli ya. kan. Lu Yes. kayak misalkan you walking around, terus ternyata lu nemu produk ini, Orang ternyata nyobain suka, and then still you can still Iya. bring the market online juga kan. betul, But betul. you have to have offline presence, Yes, ya, yes, to betul. grab impulsive Apalagi kalau di buying. tempat yang trafficnya bagus, Yes. itu kan ngebantu banget. Yes, gitu. yes. Ketimbang lu sebarin SPG kali ya gitu. Ah, Kayak gitu mungkin sekarang orang udah lumayan agak ini ya, mungkin resisten kali ya. Jadinya ignore juga sih, di-ignore gitu ya. Mereka bosen Bosan Ya, sama yang gitu-gitu aja Ya, kan. ya. Jadi ini kan it is something new here kalau menurut gua di Indonesia gitu Aha. kan. Kayaknya belum banyak, especially di Bandung Ya. yang untuk main vending machine. Kalau Jakarta ya tau lah, itu lebih very open, lebih fast moving, orang akan lebih jauh lebih cepet take notice. Tapi kalau di Bandungnya sendiri yang gue lihat belum kayak gitu. Jadi kayaknya it would be nice to see more of it. Yes. Kayaknya- Oke. Hmm. Ya, the more the merrier, Ya. ya kan? Kayak rombongan sirkus. Kalau sirkusnya binatangnya dikit, ya kurang seru. Kalau makin banyak, ya, Betul. and a lot of products involved juga, makin seru. So that's our conversation sama Bule, ya. Panggilannya Bule dari gue karena he's actually my high school friends, ya. We're no strangers, but recently we just collaborate, ya, dengan Larry as the owner of Bagelen Abadi, ya. And in this project, ya, Bagelen Abadi dengan vending machine itu banyak dipakai oleh Larry untuk getting more insight, data untuk area baru yang mungkin belum pernah dijamah sama produknya gitu kan. Terus at the same time giving new experience juga, you know, for the consumers, grabbing konsumen yang ya tadi mungkin sebelumnya I don't know, Bagelen apakah something yang very familiar untuk anak-anak, tapi tadi kita baru bahas ya. Betul. Di sini ada tempat les berenang dan banyak anak-anak juga, di seberang ada sekolah anak-anak juga, di mana ternyata anomalinya justru produk Bagelen yang mini tadi ternyata mungkin bisa dibilang yang banyak beli justru anak-anak. And yeah, Bagelen Abadi grab a new market for younger generation. So a lot of points that we can do with vending machine, and this is one of them. Hopefully you guys can join us to use the solution.